Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman, amma ba'du. Pemirsa podcast Semeksas SMK Negeri Abdul Semen yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali untuk kajian Fadilah Sholat Berjamaah pada hari ini. Semoga apa yang kita niatkan untuk mengkaji ini diiringi ridho Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan Fadilah Sholat Berjamaah. Hadis dari Ahmad wa Tabrani an Mu'ad bin Jabal bin Anas, Rasul bersabda, al-jafa'u kulul jafai wal kufru wan nifaku man yasma'u munadiyallahi yunadi sholata fala yujibuhu. Orang yang keras hatinya itu adalah sekeras-kerasnya orang hatinya, dan bahkan hatinya kufur dan nifak. Nifak adalah munafik, yaitu orang munafik. Man yasma'u munadiyallahi yunadi as-sholata fala yujibuhu. Ketika seseorang itu mendengar panggilan Allah, yunadi sholah, dipanggil untuk melakukan sholat berjamaah, fala yujibuhu, mereka tidak mau menghadirinya, tidak mau mendatangi tempat sholat jamaah. Ini adalah merupakan suatu hal yang wangkot, keras hatinya, bahkan dianggap kufur dan dianggap munafik. Karena apa? Allah saja yang memanggil, dia tidak hiraukan. Padahal Allah yang memberikan segalanya. Namun dia justru lebih cuek. Bahkan hanya bermain HP misalkan. Terkecuali kalau benar-benar dia tidak bisa menghadiri. Ini kalau demikian halnya beda. Misalkan ada undur. Dia seperti apa undurnya, insya Allah di akhir sesi akan kita sampaikan. Wa Abu Dawud an ibni Ummil Maktum annahu atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innal madinata katsiratul hawami wasibai. Dikisahkan oleh Abu Dawud dari Ibni Ummil Maktum bahwa Ibni Ummil Maktum ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, innal madinata katsiratul hawam. Sesungguhnya di Madinah itu banyak sekali binatang melata. Mungkin bisa ular atau binasa bisa yang macam-macam seperti kelabang dan sebagainya. Wasibai, dan banyak binatang buas. Mungkin ya semacam anjing liar, atau mungkin bisa juga harimau barangkali. Kalau harimau mungkin belum tentu ya, karena sibak di sini adalah di pemukiman. Kemungkinan ya bisa juga anjing yang liar, yang tidak jina itu. Wa ana dharirul basori, sedangkan aku orang yang lemah dalam penglihatannya, yakni buta. Saimud dari, selain buta, saya itu jauh, rumah saya itu dengan masjid, dengan tempat sholat berjamaah. Aibaituha, yakni rumah saya itu jauh dari tempat sholat berjamaah. Wali qaidun yulazimuni, dan aku memiliki seorang yang nuntun, ya, untuk nuntun karena orang buta, ada yang nuntun menuju ke masjid. Kemudian belum si Ibni Ummil Maktumin tanya, fahal li rukhsatun, dengan kondisi saya yang buta seperti itu, kemudian rumahku juga jauh dari masjid, lagi pula di Madinah itu banyak binatang melata, banyak binatang buasnya, apakah ini dapat rukhsah, keringanan wahai Rasul? An usolliya fi baiti, jikalau aku sholat di rumah saja, yakni tidak menghadiri sholat jamaah. Faqala, kemudian Rasul menjawab,
hal tasma'u anida'a, apakah kamu mendengar azan? Qala na'am, ya, saya dengar azan. Qala fa'ajib, Rasul kemudian menjawab fa'ajib, maka datangilah. Fa'inni, Rasul melanjutkan, fa'inni la'ajitu laka rukhsatan, sesungguhnya aku tidak melihat pada dirimu itu suatu keringanan atau rukhsah. Subhanallah, ya ikhwan. Padahal dia buta, padahal di rumahnya jauh dari masjid, padahal banyak binatang melata dan binatang buasnya. Itu bukan menjadi halangan kita untuk hadir ke tempat sholat jamaah. Bukan menjadi suatu udzur untuk kita hadir di sholat jamaah. Wa huwa man sami'al munadiya bi sholati falam yamna'hu min itba'ihi udrun. Maka hal seperti itu adalah barang siapa yang mendengarkan adzan untuk panggilan sholat, maka tidak ada suatu hal yang mencegah baginya atau tidak sesuatu hal yang bisa untuk menghalangi atau mendatangkan rukhsah, ya, atau disebut dengan tidak bisa mendatangkan udzur selama dia mendengar adzan. Kemudian diucapkan qila wa mal udzur. Lah apa itu udzur? Yang dimaksud udzur itu bisa rukhsah, sehingga yaitu khaufun aw maradun. Dia dalam keadaan yang takut yang sangat. Takut yang sangat ini mungkin karena keselamatannya terancam. Mungkin di sana banyak orang yang mau lewat di tempat musuh yang bisa membahayakan. Nah, itu baru rukhsah atau udzur, sehingga ada keringanan. Aw maradun adalah dalam keadaan sakit. Tentunya sakit yang kalau seandainya menuju ke tempat jamaah itu menjadi berat atau menjadi lebih parah sehingga tidak kuat. Ini ada rukhsah. Namun kalau cuma sakitnya ringan, ya belum ada rukhsah. Lam tuqbal minhu as-sholatu alati sholayani fi badihi. Maka sholat yang di rumah itu tidak diterima. Ya, ini sholat yang dikerjakan secara sendirian di rumah. Ini orang laki-laki utamanya itu ada kewajiban untuk sholat berjamaah. Lain lagi dengan perempuan. Kalau perempuan bisa ikut jamaah lebih utama, tapi nggak cepat jamaah di masjid pun juga nggak apa-apa. Apalagi kalau masih muda, ini hendaknya sholatnya di rumah. Kalau ibu-ibu yang sudah tua, yang sudah tidak menimbulkan syahwat bagi laki-laki, ini boleh untuk ikut jamaah di masjid-masjid ataupun musola. Namun kalau yang muda-muda yang sekiranya menemukan fitnah, artinya fitnah itu banyak yang menggodain dan sebagainya, itu lebih baik sholatnya di rumah. Wa usila an Ibnu Abbas aman yasumu an-nahara wa yaqumu laila wa la yusalli fil jamaati wa la yujammi'u faqala in mata hadza fa huwa finnar. Kemudian Ibnu Abbas itu ditanya tentang orang yang rajin puasa dan rajin qiyamul lail. Rajin sholat puasa sunnah, rajin tahajud, tapi tidak sholat berjamaah. Sholatnya di rumah, sholat fardunya. Dan tidak pula ikut Jumatan. Maka faqala, Ibnu Abbas mengatakan in mata hadza fa huwa finnar. Orang seperti ini kalau mati nanti dia masuk tempatnya di neraka. Artinya ketika dia walaupun rajin puasa sunnah, Senin Kemis, apapun namanya, kemudian rajin tahajud, tapi kalau dia tidak mau sholat jamaah, apalagi sampai tidak datangi Jumatan, itu kondisinya in mata, kalau dia mati tempatnya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Namun ada beberapa yang harus kita pahami, ikhwah, bahwa memang sholat jamaah itu adalah sesuatu sholat yang harus diperlihatkan. Namun kalau sholat sunnah itu kebalikannya. Kalau kita sholat tahajud, sholat hajat itu baiknya di rumah. Jadi keutamaan sholat sunnah di rumah itu sebagaimana keutamaan orang itu sholat jamaah fardu di masjid. Jadi kebalikannya gitu ya. Warawiya Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Umar kharaja ila bustanin faraja'a wa qad shola an-nasa
Wa qarsul an-nasu al-asra faqala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Umar mengisahkan kepada ayahnya sendiri, yakni sahabat Umar selaku bapaknya. Suatu saat Khalifah Umar itu ke kebun, merawat kebun kurmanya. Kemudian setelah itu pulang, tapi waqarsul an-nasu al-asra, sungguh orang sudah sholat asar. Jadi pulangnya telat. Orang sudah pada selesai sholat asar. Apa yang beliau ucapkan? Langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sahabat Umar ini hanya sekali saja. Dia itu ketinggalan sholat jamaah. Langsung dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka fa'atatni sholatul asri fil jamaah. Ushidukum anna khoti'a alal masakini sodaqah. Maka karena beliau telah terputus untuk melakukan sholat asar berjamaah, jadi satu kali itu maksudnya hanya sholat asar itu jamaah terputus, maka ushidukum, saksikanlah, aku ketahuilah saksikan atas kalian semua, anna khoti'ati, sungguhnya kesalahanku, kata beliau, alal masakini. Maka untuk menebus kesalahanku karena sampai ketinggalan jamaah ini nggak sengaja ini. Jadi nggak sholat jamaah asar satu kali itu nggak sengaja, tapi karena betul-betul ketinggalan karena lagi sibuk kerja di kebun, merawat kebun kurmanya. Apa yang beliau sampaikan bahwa kebun kurmanya beserta kurmanya itu semuanya disodakokan kepada fakir miskin. Ini sebagai bentuk tebusannya. Sekali nih tidak jamaah. Ini gara-gara yang saya sibuk, gara-gara saya sampai teledor jamaah, ya kebun saya ini, sehingga saya sampai ketinggalan jamaah. Apa beliau langsung disodakakan kebun beserta kurmanya. Ailiyakuna kafarat lima dhai'a, yakni beliau mensodakokan semuanya itu karena bentuk dari kafarat, tebusan karena telah lalai dalam atau kurang perhatian dalam waktu sholat asar setelah berjamaah. Ya ikhwah, itu tidak sengaja, sekali padahal, kemudian langsung kebun beserta kurma itu disedekahkan kepada orang-orang miskin. Bagaimana dengan kita? Subhanallah, kadang kita itu masalah kecil aja sudah berani meninggalkan jamaah. Kadang-kadang kita juga sok sibuk sehingga tidak melakukan sholat berjamaah. Apalagi sampai naudzubillah sholat keluar dari waktunya. Semoga kita jaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga kita selalu diberi kekuatan iman yang istiqomah dan bisa sholat berjamaah secara istiqomah, dan sewaktu kita menghadap Allah diberikan husnul khotimah. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.